Tuh ada yang teriak. Boleh dikasih mic nggak? Oh, dikasih mic, dikasih mic. Perlu saya antar? Memang nggak usah Pak, nggak usah Pak, saya aja. Memang kita ada sesi pertanyaan banget kok. Iya, boleh. Without briefing ya. Hati-hati. Ya, sebelumnya terima kasih. Seperti ini kan Bang Marco sama Bang satunya lagi. Kita kan tadi kan sesinya sudah sesi panelis gitu ya. Kan kami yang hadir pun juga membutuhkan menyuarakan suara seperti itu agar supaya adil gitu ya. Karena kan lagi dan lagi tujuan dari IDFest tadi adalah untuk mencetak generasi yang juga sadar akan keadaan bangsa ini seperti itu. Jadi oleh karena itu ada langkah baiknya gitu, selain dari panelis, dari kami pun diberikan kesempatan gitu untuk berinteraksi dengan baca pres yang maupun nanti Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan seperti itu. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan gitu ya, dan izin untuk berdialog begitu dengan Pak Ganjar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, juga anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang Bapak harapkan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini, seperti yang Bapak harapkan. Tetapi jika pada saat ini kita membahas mengenai keadaan bangsa ini yang juga sangat-sangat luar biasa membahayakan, baik itu dari survei-survei dan lain-lain halnya gitu. Meskipun survei yang ada pada saat ini mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil. Dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya? Apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini? Nah, seperti survei-survei yang hadir, mohon maaf Pak Ganjar agak terlalu lama karena memang kita jarang bertemu. Jadi boleh nanti boleh WA sama saya. Boleh, kalau misalnya boleh gitu. Follow IG saya. Nah, berdasarkan survei-survei yang hadir yang ada pada saat ini, banyak sekali survei yang akan disampaikan, tapi yang pertama, kemampuan siswa Indonesia untuk mampu berpikir HOTS itu adalah 0,01%. Menurut UNESCO. Menurut UNESCO lagi, kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya, 0,1%. Korupsi di Indonesia itu selalu peringkat teratas. Selain itu juga dari hal lainnya seperti yang bisa kita lihat bagaimana asing yang menguasai. Kebetulan saya dari Sumatera Barat ya. Sudah seperti yang Bapak canangkan, bahwasanya mohon maaf Mbak, pertanyaannya apa ya? Ya, sebentar Bang. Ini menyambung supaya pertanyaannya itu hadir gitu. Kelamaan. Jadi seperti Begging, ini. Kalau kata orang. Iya, seperti ini. Jadi, seperti yang kita lihat, saya kan asli Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu puluhan hektar, bahkan puluhan ribu hektar tanah semuanya dikuasai oleh asing dan asing lah. Bisa kita katakan mungkin asing secara menyeluruh atau asing itu. Semua tanah-tanah yang ada di sana itu dibeli dan dikelola untuk proyek strategis nasional atau misalnya dibangun oleh. Boleh langsung bertanya? Boleh, sebentar ya Pak. Dan itu proyek strategis nasional dan juga hal tersebut dan juga hal tersebut adalah yang sedang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya tentunya pasti sudah mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa. Hanyakah sekedar mengetahui saja, memahami, atau sampai pada tahap
Bapak termasuk dari siklus ini atau termasuk dari siklus ini atau juga korban siklus ini, atau kalau misalnya tidak dari kedua bagian itu, bagaimana Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Sekian, terima kasih. Oke, saya sudah bisa menangkap. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. Saya maafkan 4 nggak menit apa-apa kok. Ini biasa saja. basa-basi 1 menit nanya. Iya. Sorry Pak. Iya. Nggak lagi gue ngasih ke penonton ya, awas lu semua minta mikrofon. Sekalian nanya udah kayak briefing kampanye dia. Gagasan, ya pertanyaan. Pak boleh dijawab dalam waktu 10 detik. Ada 2 hal. Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Betul. Putarnya terlalu jauh. Tapi saya hormati. Apakah Pak Ganjar tahu? Apakah Pak Ganjar tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernurnya. Rasa-rasanya lebih banyak tanah adat di sana yang dimiliki oleh Ninik Mamak. Setahu saya. Tidak perlu Anda jawab dulu, karena kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Duduk nggak apa-apa Mbak, biar agak tenang sedikit. Ambil napas. Oke, kalau ada air boleh diberikan. Ya. Boleh dikasih saya air sangat biar nggak senang. haus katanya. Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu. Tapi apakah Pak Ganjar tahu? Tahu dong. Punya datanya? Ada dong. Apakah selengkap data Anda? Belum tentu. Tapi seandainya Anda ingin berpartisipasi dan memberikan dalam satu, kebijakan nasionalnya apa, terus kemudian kasus yang mesti diselesaikan apa, kita boleh berdiskusi. Apakah kemudian cerita itu harus kita bereskan? Maka tadi kita sampaikan. Kita sampaikan ini. Setuju kan pemberantasan korupsi? Mbak, setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju. Setuju kan pelayanan yang mudah, murah, cepat? Setuju. Setuju kan pemerintah orang aktor yang berintegritas? Setuju. Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu SARA? Setuju? Setuju nggak? Anda tidak mengatakan iya. Setuju nggak? Setuju? Nanti dulu. Jawab dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, begini. Teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa. Para pahlawan, para ulama yang mesti kita jaga. Baik, kita agak hati-hati sedikit untuk membicarakan, menyebut suku, etnis, dan ras tertentu agar kita menghormati sesama manusia. Betul. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.